Selamat pagi pendengar Obras yang setia di obrolan santai 107,9 FM. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang lagi viral banget ya, yaitu gayung love pink. Nah, ini bukan sekedar meme, tapi ada sebuah pesan besar di baliknya. Jadi, saya kasih tema kita adalah kesetiaan itu mahal. Ya, jadi hari ini kita akan bahas itu ya. Siapa ini yang pernah mendengar istilah gayung love pink? Gayung itu ya gayung ya, gayung air gitu ya. Love ya love, pink itu warna gitu ya. Jadi ini lagi viral. Jadi jika kalian punya pengalaman atau pendapat langsung, kirim ke WhatsApp ya, atau juga ke komentar di YouTube ya. Di WhatsApp kita Anda bisa menuliskan komentarnya di 08133 3720.000 ya. Silakan Anda ikut terlibat dalam obrolan ini. Baik, apa sih latar belakangnya sehingga viral sekali istilah gayung love pink? Saya akan coba jelaskan fenomena yang viral ini. Gayung love pink viral setelah seorang istri menyindir wanita lain yang diduga menjadi selingkuhan suaminya dengan istilah gayung love pink. Nah, ini mulai lagi lah netizen ya. Kembali ke netizen, mulai ramai membahas isu perselingkuhan, kesetiaan dalam sebuah pernikahan di era digital. Nah, gayung dalam konteks ini digunakan sebagai sebuah kode atau julukan kepada seseorang. Sementara love pink itu merujuk pada gaya atau ciri khas seorang wanita. Ya, mungkin ini berkaitan dengan warna favoritnya atau citra feminimnya. Gitu. Jadi julukan ini kemudian berkembang menjadi istilah yang populer dan orang-orang mulai terlibat dengan cerita tentang gayung love pink. Mungkin di tempat Anda pun sedang dibahas. Nah, dari berbagai sudut pandang, beberapa topik yang sering muncul dalam diskusi tentang gayung love pink ini selalu berhubungan dengan kesetiaan, perselingkuhan. Nah, akhirnya banyak netizen mulai menyoroti isu ini dari berbagai fenomena. Dan kemudian menjadi bukti bahwa kasus ini sering sekali terjadi dalam rumah tangga. Mereka mulai bahas betapa pentingnya kesetiaan dalam pernikahan. Dan bagaimana media sosial kini menjadi tempat membongkar perselingkuhan secara terbuka. Nah, kita coba lihat julukannya, gayung love pink. Yang lagi unik, ini julukannya unik gitu ya. Gayung Indonesia love pink bahasa Inggris gitu ya. Istilah ini jadi menarik perhatian karena terdengar unik dan nyeleneh gitu ya. Sehingga banyak orang penasaran dengan maknanya. Apa sih maknanya? Bahkan netizen mulai menggunakan istilah ini sebagai meme atau sindiran untuk kasus-kasus seperti ini. Nah, kemudian mulai banyak dukungan, simpati kepada seorang istri atau wanita ini yang menuliskan tentang istilah itu. Banyak warganet itu bersimpati kepadanya, kemudian mulai membongkar perselingkuhan suaminya. Mereka menganggap bahwa wanita ini telah berani berbicara, ya, membela diri di tengah situasi yang menyakitkan sekali hatinya. Nah, kemudian banyak respon dari pihak-pihak yang dituduh gitu ya. Beberapa netizen juga membahas bagaimana reaksi dari pihak yang disebut sebagai gayung love pink serta bagaimana mereka menanggapi tuduhan tersebut. Ini bisa jadi viral, bahkan bisa jadi hiburan online. Sepertinya kasus ini dengan istilah yang berkembang ini menjadi hiburan di media sosial dengan berbagai macam editan video, meme, komentar-komentar lucu, dan ikut meramaikan fenomena ini. Dan akhirnya,
Fenomena gayung loving ini mencerminkan bagaimana isu rumah tangga dapat menjadi konsumsi publik di era digital, sekaligus menjadi ajang diskusi tentang moralitas hubungan dan media sosial. Saya ingin bertanya kepada Anda sekalian, menurut kalian kenapa istilah ini bisa viral? Bisa jadi hiburan? Atau ada makna yang lebih dalam di dalamnya? Ya, Anda bisa menuliskannya di kolom komentar ini atau langsung ke 0813337720.000. Nah, saya ingin membaca ini ya. Ada orang yang mengalami keadaan seperti ini dan dia menuliskan kisahnya. Seorang yang namanya anonim gitu ya. Dia bilang begini, saya dulu pernah mengalami dikhianati oleh pasangan yang saya pikir dia setia. Awalnya saya percaya sepenuhnya, tapi ketika mulai ada kebohongan kecil, lama-lama saya sadar ada sesuatu yang disembunyikan sampai akhirnya saya menemukan bukti perselingkuhan dan itu menyakitkan, tetapi juga jadi pelajaran berharga. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari pengalaman seseorang anonim ini? Apakah ada tanda-tanda awal yang bisa dikenali sebelum terjadi pengkhianatan? Jika Anda tahu, tulis di kolom komentar. Nah, kita coba melihat perspektif dari Bible, kitab suci, tentang kesetiaan. Sekali lagi, kesetiaan itu mahal. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Amsal pasal yang ke-5, jika kita membaca di ayat 15 sampai ayat 19, dikatakan begini, minumlah air dari bejanamu sendiri. Kemudian kita lompat ke ayat berikutnya, biarlah mata airmu diberkati dan bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Minum dari air bejana sendiri. Jadi ngambil dengan bejana sendiri itu punya kita. Kemudian mata air yang kita punya itu adalah mata air yang sudah diberkati. Dan kemudian itu membuat kita bersukacita dengan istri kita. Gitu ya. Nah, Ibrani pasal 13 ayat 4 bahkan menuliskan begini. Hendaklah kamu penuh hormat terhadap pernikahan atau perkawinan. Mari kita coba melihat refleksi ini. Sebab di zaman sekarang banyak yang menganggap kesetiaan itu mudah digadaikan. Oh, digadaikan, taruh kemudian kita tinggal. Padahal Bible jelas-jelas mengajarkan kepada kita bahwa pernikahan itu harus dihormati. Nah, menurut kalian kenapa ada orang yang memilih seperti itu daripada mempertahankan kesetiaan? Kok banyak orang gampang menggadaikan gitu ya kesetiaan mereka. Nah, ada lagi ini seorang yang bercerita bagaimana dia memutuskan untuk bertahan setelah suaminya selingkuh. Jadi yang pertama itu dia sakit hati, ya, terus kacau. Yang kedua ini dia memilih untuk bertahan. Ada sebuah kisah dari seorang istri, dia memutuskan untuk bertahan sekalipun suaminya selingkuh. Dia bilang begini, awalnya saya ingin nyerah ketika tahu keadaan itu, kejadian itu. Tapi saya memilih untuk berdoa dan memberi kesempatan kepada dia. Ya, kemudian dia mengikuti konseling pernikahan dan kemudian dia mengajak pasangannya untuk ikut konseling demi konseling dan akhirnya ibu ini melihat perubahan nyata dalam suaminya. Nah, sekarang hubungan mereka lebih kuat dari sebelumnya. Wah, ini lebih lagi ya. Satu langkah di atasnya. Dia belajar untuk mempertahankan dan memperbaiki situasi keadaan menjadi lebih baik. Dan akhirnya suaminya kembali ya, dan dipulihkan. Nah, menurut Anda, apakah semua hubungan yang pernah dikhianati masih bisa dipulihkan atau tidak? Ya, masih bisa atau tidak? Anda pun dapat menulis di kolom komentar ya. Nah,
kita akan belajar tentu saja bagaimana edukasi yang harus kita belajar adalah bagaimana itu bisa mencegah perselingkuhan dalam pernikahan. Tentu kita harus belajar. Nah, ada berbagai macam hal yang dapat kita pelajari. Ada banyak pengalaman-pengalaman dari sahabat-sahabat kita yang kita bisa dengar seperti itu. Jadi ada langkah-langkah praktis tentang kesetiaan. Bagaimana menjaga kesetiaan. Tentu saja kita butuh komunikasi yang sehat. Komunikasi yang sehat itu artinya saling terbuka dan jujur dalam hubungan. Sudahkah komunikasi kita komunikasi yang sehat di dalam keluarga? Terbuka, jujur dalam berhubungan. Ya sahabat Obras, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, kita sering mendengar istilah ini. Jadi, bagaimana sih cara mencegah perselingkuhan dalam pernikahan? Jadi, langkah praktis menjaga kesetiaan tadi yang saya sampaikan adalah komunikasi yang sehat. Memiliki komunikasi yang saling terbuka dan jujur dalam hubungan. Berikutnya adalah punyai waktu yang berkualitas, gitu ya. Jadi, ayo luangkan waktu bersama-sama tanpa gangguan gadget, tanpa gangguan WA notifikasi yang tang-ting bunyi-bunyi terus keganggu. Ayo doa bersama, bangun hubungan dengan Tuhan sehingga memperkuat ikatan suami istri. Ada sebuah batasan yang jelas dalam interaksi dengan lawan jenis. Jangan membuka celah untuk sebuah godaan. Ya, jadi ada juga seseorang yang mengirim kepada saya sebuah pengalaman yang tadinya dia hampir tergoda untuk selingkuh, tetapi ia memilih setia. Seperti judul lagu ya, memilih setia. Suatu saat di tempat kerja dia berkata begini, saya punya rekan yang sangat perhatian sekali. Awalnya saya pikir itu biasa saja. Tapi lama-lama ada perasaan nyaman yang saya sadari itu sangat berbahaya. Kemudian melihat keadaan itu saya mulai jaga jarak. Jadi justru dia sekarang lebih terbuka kepada istrinya. Dan dia melekatkan diri pada Tuhan. Nah, sampai sekarang saya bersyukur saya bisa menghindari dari kesalahan besar jika sampai itu terjadi. Nah, menurut kalian, apakah mungkin seseorang selingkuh tanpa ada niat di awal? Nah, bagaimana cara mencegahnya sebelum terlambat? Ayo, pikiran terang, gitu ya. Seperti yang kita tadi bahas, bagaimana ada waktu berkualitas dengan pasangan kita, ada komunikasi yang baik, berdoa, mendekatkan diri pada Tuhan, ada sebuah batasan yang jelas saat berinteraksi. Nah, jadi kita tahu bahwa ada banyak hal bisa terjadi. Nah, ini kesaksian-kesaksian yang nyata sekali ya. Bagaimana ada pasangan yang hampir bercerai karena perselingkuhan tetapi berhasil dipulihkan melalui iman dan komitmen. Ya. Sekali lagi, kesetiaan itu bukan hanya perasaan, tapi keputusan kita setiap hari. Dengan Tuhan, pernikahan kita di dalam Kristus, pernikahan Anda bisa dipulihkan. Jika mungkin ada di antara saudara yang sedang mendengarkan program ini, saat ini seperti tema tadi, kesetiaan itu mahal. Ya, seperti Gayung Love Pink gitu ya. Ada sebuah curhatan hati dari seorang wanita, istri. Maka coba lihat ada satu testimoni lagi dari seorang wanita yang akhirnya menemukan pasangan yang setia setelah mengalami pengkhianatan. Jadi punya pasangan tidak setia, kemudian dia terima
dikhianati, kemudian berubah menjadi setia. Dia bilang begini, dulu saya pernah dikhianati dan saya pikir saya tidak akan bisa percaya lagi pada pernikahan. Sudah selesai sudah yang namanya pernikahan. Ya, tidak lagi percaya kepada pria gitu ya. Tapi kemudian Tuhan mempertemukan saya dengan seorang yang benar-benar mencintai saya dengan kasih yang tulus. Saya belajar bahwa kesetiaan itu ada sebenarnya. Hanya perlu ditempatkan di orang yang tepat. Kenapa terjadinya masalah rumah tangga itu ketemu dengan orang yang tidak tepat kesetiaannya? Makanya jangan buru-buru menikah gitu ya. Pahami dulu karakter pasangan Anda. Ya, cinta saja tidak cukup ya, tapi butuh komitmen ya, butuh perjanjian, butuh komitmen dan butuh tanggung jawab. Jadi pernahkah kalian melihat contoh kesetiaan yang luar biasa dalam pernikahan? Dan apa yang dapat kita ambil dari pelajaran-pelajaran itu? Nah, kadangkala ada seseorang yang sudah tidak mau menikah lagi gara-gara pasangannya tidak setia. Ya, kemudian kehancuran itu membuat dia depresi dan takut menghadapi masa depan. Tapi akhirnya dia menemukan ya pasangan yang kesetiaan yang luar biasa. Ya, dia belajar bahwa sebenarnya kesetiaan itu ada. Jadi yang masih jomblo-jomblo, yang belum punya pasangan, temukan pasangan yang punya kesetiaan, ya. Orang yang tepat, yang punya kasih dan kesetiaan. Jadi kita bisa melihat ada banyak kesetiaan yang luar biasa dalam pernikahan. Jadi kita dapat belajar dari situ. Jangan hanya melihat dari sisi negatifnya. Yang negatif, yang hancur banyak. Tapi Tuhan mau ada sebuah pemulihan di dalam rumah tangga kita. Jangan membuat jurang semakin lebar. Tapi sebenarnya kita harus belajar untuk merekat kembali. Hubungan harus dipulihkan. Jadi apa yang dapat kita pelajari dari fenomena Gayung Love Pink ini mengajarkan kepada kita bahwa dunia semakin permisif terhadap perselingkuhan. Ya. Nah, sebagai orang percaya, kita harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip firman Tuhan tentang kesetiaan. Pernikahan itu bukan sekedar kontrak. Ada orang menganggap kontrak, tidak. Tapi pernikahan itu adalah sebuah perjanjian di hadapan Tuhan. Saya berdoa agar Anda semua diberikan kekuatan, memiliki kesetiaan dalam hubungan dalam rumah tangga. Saya juga berdoa jika Anda sedang mengalami ujian dalam pernikahan, Anda akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Oke? Terima kasih buat Sobat Obras yang sudah bergabung hari ini. Jangan lupa follow kami baik di YouTube, di media sosial lainnya. Kita ada di Instagram, di Facebook, di TikTok. Silahkan ya, jangan lupa follow. Kemudian Anda juga bisa share, bagikan kepada banyak orang sehingga ada banyak pernikahan-pernikahan yang dipulihkan kembali. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.